Alhamdulillah wa syukurillah wa Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Masrur 2 yang saya hormati, Bapak Ibu peserta aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya hormati pula. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya Allah. Sebelum memulai kegiatan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat penyampaian materi oleh narasumber, dan kelima penutup. Marilah kita buka kegiatan pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh konduktor Ibu Rizka Istiana. Silakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Menuju ke acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Bapak Warsito SPDSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati
Dewan Guru SD Negeri Maoslor 2 dan SD Negeri Maoslor 3. Wabil khusus Ibu Siti Musarofah CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Maoslor 2. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk untuk Nabi Muhammad yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah SD Negeri Maoslor 2 untuk kedua kali bisa menyelenggarakan aksi nyata yang keempat ya, positif ya. Tahun kemarin alhamdulillah juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Kusuma Sudiono dan sekarang sudah menjadi guru penggerak. Ini yang kedua kalinya Ibu Siti Musarofah ya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Harapan sekolah yang pertama nanti Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kepada anak didiknya. Dengan penyebaran budaya ini dari Dewan Guru sudah ada 2, kemudian disebarluaskan ke anak didik kita sehingga anak didik kita bisa berbudaya positif baik dalam belajar ya, dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, selamat kepada Bu Siti Musarofah. Semoga aksi nyata ini bisa berjalan lancar dan bisa cepat selesai ya Bu Siti ya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber yaitu Ibu Siti Musarofah SPD CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Maoslor 02. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Maoslor 02, beliau Bapak Warsito SPD. Kemudian yang saya hormati pula rekan guru serta karyawan SD Negeri Maoslor 02 yang saya hormati. Kemudian beserta tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan bersama saya yaitu Siti Musarofah SPD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Tak lupa sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana nanti kita bersama-sama dapat menerapkannya di sekolahnya masing-masing. Sebelum saya mengawali dalam materi ini, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya
serta tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Di sini dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tentunya Bapak Ibu saya rasa sudah pernah istilahnya menerapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, menurut Bapak Ibu budaya positif itu yang seperti apa ya? Mungkin seperti apa, monggo Pak Tio mungkin bisa menyampaikan pendapatnya budaya positif di sekolah itu yang seperti apa? Menurut saya, yang budaya berarti sebuah kebiasaan. Positif itu berarti hal-hal yang baik. Jadi budaya positif menurut saya adalah sebuah kebiasaan yang ada di sekolah yang baik, yang berdampak bagi siswa itu hasilnya itu menjadi lebih baiknya. Seperti itu. Terima kasih, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Mungkin ingin menambahkan atau mungkin ada pendapatnya, Pak Misbah, monggo. Sama ya, budaya itu kan kebiasaan, perilaku ataupun yang menjadi kebiasaan di sekolah itu positif berarti hal-hal yang baik. Berarti kebiasaan baik itu perilaku ataupun pengawalan-pengawalan yang baik yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tio dan Pak Misbah yang telah menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif di sekolah. Nah, sekarang di sini saya akan memaparkan seperti apa sih budaya positif itu. Di dalamnya ada konsep inti apa yang akan kita pelajari bersama. Konsep inti budaya positif. Yang pertama nanti kita akan melewati beberapa proses tentang konsep intinya di dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia. Berikutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita pelajari yang pertama adalah pembelajaran tentang paradigma baru. Nah, di sini di kurikulum Merdeka ini kita akan merubah mindset kita dari pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sebagai guru untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di mana pembelajaran ini memusatkan kepada siswa. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa atau murid. Sehingga para muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di mana selama ini kita selalu menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Tapi dengan paradigma baru ini, dengan kurikulum yang baru ini, kita dapat mengubahnya jadi pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru jadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, di mana dalam pembelajaran yang berpusat pada murid ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Tentunya hal ini sudah bukan hal yang asing lagi buat kita. Hanya kita akan meningkatkan
pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita akan lebih mengingat lagi tentang 6 dimensi elemen ini, profil pelajar Pancasila. Marilah kita bernyanyi bersama. Saya ingin Bu Isti nih untuk memandu menyanyinya. Monggo Bu Isti. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Isti sudah menyanyikan lagu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Mari kita pelajari satu persatu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentunya dalam sikap yang seperti apa di sekolah ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Contohnya pada saat anak beribadah, ya beribadah bersama, jamaah bersama, mungkin pada waktu sholat duha, betul, sholat duhur, kemudian apa lagi? Betul, ya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mungkin ada lagi? Setiap hari, oh iya, membaca Asmaul Husna di pagi hari, ya betul. Terus ada lagi yang pada waktu hari Jumat? Oh iya, infak, iya betul. Nah itu, yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah ini berkebinekaan global tentunya siswa itu mulai dari kurikulum Merdeka ini sudah mengenal bahasa Inggris ini ya. Terus kemudian siswa sudah mulai mengenal TIK, di mana di kelas 5 sudah ada AKM, asesmen kompetensi minimal, ya betul, atau AN, asesmen nasional. Kemudian gotong royong di sini yang seperti apa? Contohnya, Bapak Ibu, gotong royong siswa itu yang murid itu yang seperti apa? Mungkin Bu ini ya? Bekerja sama ketika misalnya P5. Oh bisa ya betul, bekerja sama dalam pelaksanaan P5 ya betul. Mungkin pada waktu kita berdiskusi ya. Kemudian kreatif itu siswa apa lebih berkreatif dalam mengembangkan kemampuannya, iya dalam mengembangkan kemampuannya. Bernalar kritis, di mana murid ini dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dia itu supaya mencari tahu dulu, oh gimana sih ini cara menyelesaikannya begitu. Bernalar kritis. Kemudian mandiri dalam segala hal. Nah, ini sikap-sikapnya mungkin pada waktu menyelesaikan tugas dengan mandiri, tidak ada bantuan dengan teman lain, mengerjakan soal dengan mandiri, membuat P5, mungkin karena satu-satu harus menghasilkan produk, jadi harus mandiri. Nah dari paradigma baru itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa teori kontrol yang terjadi miskonsepsi ini? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak guru itu harus mengontrol muridnya. Kamu harus seperti ini loh, sesuai dengan aturan, itu tidak boleh. Ya, itu merupakan ilusi saja. Padahal siswa itu, murid itu punya alasan tersendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif, dan bermanfaat. Yang artinya di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi penguatannya penguatan yang positif, yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita memberikan pengontrolan tapi dia itu punya istilahnya kayak dendam seperti itu loh. Gurunya memerintahkan seperti ini, padahal dalam jiwa anak itu tidak ingin melakukan seperti itu, sehingga bisa tertanam bahwa dia itu benci dengan guru yang tadi memberi istilahnya mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Maksudnya di sini guru itu mencari istilahnya kayak alasan bahwa kamu ini salah loh. Nah, di mana kesalahan murid itu untuk mengontrol murid gurunya itu mengontrol anak tersebut supaya menjadi lebih baik sesuai dengan aturan, di mana padahal dalam mendidik itu nanti akan menciptakan identitas yang gagal. Jadi anak tidak sukses dengan kritikan mengontrol guru mengontrolnya itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini maksudnya di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Maksud orang dewasa di sini adalah guru. Guru memiliki hak memaksa kepada muridnya, karena gurunya itu kepengen kamu ini harus seperti ini sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan peraturan yang ada di kelas. Kamu harus lebih bertanggung jawab begitu. Padahal siswa itu, murid itu punya alasan tersendiri seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Nanti dalam pembentukannya, dalam jangka panjangnya itu murid itu tidak identitas yang sukses, tapi masuk ke dalam identitas yang gagal. Dalam artian dia masih punya rasa dendam kepada gurunya, tapi kepada guru yang lain tidak, karena gurunya itu yang memaksanya, sedangkan guru yang lain kan tidak memerintahkan seperti itu. Itu miskonsepsinya tentang teori kontrol. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yang pertama yaitu dari stimulus respon dulu. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita itu sama menurut teori stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi maksudnya di sini guru itu menginginkan bahwa siswanya itu sama kebutuhannya dengan kita. Nah, tapi menurut teori kontrol bahwa murid itu adalah kebutuhannya itu berbeda-beda. Kemudian stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, maksudnya di sini sesuai dengan pembelajaran tadi, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Berikutnya yang ketiga, teori stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dunia ini boleh kita mempunyai pemikiran yang berbeda, beda memahaminya. Jadi tidak ada pandangan mereka itu yang salah. Jadi semuanya merupakan pandangan sendiri-sendiri. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian
stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi kalau perilaku buruk itu stimulus responnya merupakan kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol ini, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Contohnya, misal anak itu berkelahi dengan temannya, tapi dia itu pasti punya alasan mengapa dia berkelahi dengan temannya. Apa mungkin karena diusiri dengan temannya, dijahati dengan temannya, seperti itu. Jadi semua perilaku itu baik buruk atau baik pasti ada tujuannya. Maksudnya di situ teori kontrol. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mengapa kita tidak bisa mengikuti? Misalnya contoh, ada siswa yang tidak mengikuti upacara. Kenapa sih kamu tidak bisa tidak ikut upacara? Kita tidak langsung mengenai hukuman kepada mereka, tapi kita dicari tahu dulu mengapa sih mereka itu tidak ikut upacara. Mungkin karena belum sarapan, mungkin karena sedang sakit, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain tidak bisa kita rubah, kita kontrol, itu tidak bisa. Tapi kita hanya bisa memantaunya saja, memantau siswa dalam hal di sini. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di mana di sini siswa itu kalau dipaksa itu pasti dia itu nantinya akan berpendapat bahwa nanti saya dapat penghargaan, malah dibujuk terus sih nanti. Tapi dalam jangka panjangnya itu bisa menjadi identitas yang gagal. Tetapi kalau menurut teori kontrol itu pilihan-pilihan barunya, mengapa sih saya harus melakukan seperti ini? Nanti berpengaruhnya pada diri saya itu apa? Gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini adalah siswa itu pada saat dia memenuhi aturan atau mengikuti aturan, dia itu merasa menang atau kalah. Dalam hal ini, misalkan ada siswa yang melanggar peraturan, kalau dia dinyatakan salah, dia akan merasa kalah, sedangkan gurunya dia akan merasa menang. Tetapi dalam teori kontrol ini, itu berpikirnya menang sama menang. Jadi seperti ini. Ada siswa yang melanggar peraturan, tetapi siswa itu tidak langsung diberi hukuman, tapi dia itu mencari solusi sendiri. Misalkan, kenapa kamu tidak memakai dasi? Mengapa kamu tidak memakai topi? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana solusinya? Nah, nanti murid itu akan mencari sendiri solusi dari masalah itu. Jadi gurunya menang dalam artian mendidik kepada anak tadi untuk mencari solusi sendiri, dan muridnya juga menang juga karena sudah menemukan solusi sendiri. Maksudnya seperti itu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. SD Maslor 2 jawab luar biasa. Ulangi. SD Maslor 2 luar biasa. SD Maslor 2 luar biasa. Lanjut. Berikutnya adalah konsep inti disiplin positif. Di mana yang pertama adalah disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama, arti dari disiplin positif. Jadi penerapannya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Jadi ada motivasi dari diri anak dulu. Tetapi motivasi di sini tidak hanya dimunculkan pada diri anak saja atau motivasi pada diri murid saja, tetapi motivasi diri ini atau motivasi intrinsik ini juga harus ada pada diri guru itu sendiri, pada diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu di sini ya, untuk menanamkan disiplin positif ini tujuannya itu untuk memunculkan motivasi intrinsik baik pada murid maupun pada gurunya. Nah, mengacunya dengan nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebijakan universal? Yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 dimensi. Apa saja ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, betul. Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Iya, ada 6 ya. Nah, nanti diharapkan di dalam kita menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita dapat mengacu, dapat meningkatkan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik sehingga merubah perilaku anak didik dan kita semua ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebijakannya setiap institusi atau organisasi pasti sudah ada. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Kita ambil dari 6 dimensi tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebijakan juga diambil dari IPO Primary Years Program, di mana diantaranya sikap-sikapnya adalah toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebijakan bisa diambil dari keterampilan hidup atau life skill, di mana sikap-sikapnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nanti nilai-nilai kebijakan ini nanti yang akan kita pakai dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu mengkhususkan dari peraturan sekolah. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Tentunya kita berpikirnya ya kebutuhan dasar manusia ya ada primer, sekunder gitu ya. Nah, tapi di sini kebutuhan dasar manusianya itu adalah
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentunya kebutuhan dasar manusia di sini adalah murid dari murid kita. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar murid kita. Tidak harus sesuai dengan aturan, tapi kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi apa belum dari murid tersebut. Ada rumah, pakaian, kemudian kesehatan, pendidikan, makan, minum, dan lain-lain. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, maksudnya di sini bertahan hidupnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Maksudnya apa sih contohnya bertahan hidup? Contoh pada waktu kita mulai masuk ke ruang kelas, tuh tiba-tiba anak terlihat lesu, lemah, seperti kurang sarapan, kurang gizi, atau mungkin pagi-pagi belum minum susu ya yang biasanya. Nah itu kita jangan langsung, kamu tidak memperhatikan guru ya, kenapa sih? Terus dimarahi, padahal anak itu apa? Kebutuhan dasar belum terpenuhi, karena belum sarapan tadi, rasanya lemah lesu. Kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita cari tahu dulu kenapa. Mungkin karena tadi kebutuhan bertahan hidupnya kurang tadi karena belum sarapan. Kemudian yang kedua, 5 kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Maksudnya di sini adalah dia itu ingin diberi kasih sayang. Misalnya pada waktu berkelompok berdiskusi, ya, anak itu kayak dikucilkan sama teman-temannya, aku tidak mau lah sekelompok dengan si A misalnya. Iya. Tentunya di kelas Bapak Ibu pasti ada ya mengalami seperti itu ya. Iya ada. Nah itu padahal dia itu merasa ingin diterima di kelompoknya. Iya. Kadang ingin mencari perhatian kepada gurunya, gitu. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Nah, maksudnya di sini yang bagaimana contohnya? Yaitu misal siswa kadang-kadang ada yang ingin, Bu saya maju lah. Nah, ya ingin maju ke depan, nanti teman-temannya nggak boleh maju. Nah, itu istilahnya kepingin penguasaan pada dirinya, ingin mendapat penghargaan dari gurunya. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap murid. Jadi kadang-kadang ada juga yang sudah berprestasi pun sama gurunya tidak pernah diberi reward. Nggak pernah diberi selamat ya nak, kamu sudah juara pertama dalam mengikuti lomba MAPSI misalnya. Tapi anak itu tidak mendapatkan itu, sehingga dia merasa kayak murung, diam saja begitu. Itu maksudnya di situ. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Maksudnya di sini anak ini kepingin bebas dalam artian pembelajarannya itu kita harus berinovasi, harus memiliki gaya belajar yang bermacam-macam. Gaya mengajarnya yang seperti apa ya Bapak Ibu ya? Gaya mengajarnya ada gaya mengajar
audiovisual, ada yang visual, kemudian yang kinestetik. Biasanya yang kinestetik itu di pelajaran olahraga ya, anak-anak sukanya apa ya, bergerak lah ya istilahnya. Jadi tidak diem saja pinginnya. Misal kita ya pada waktu pembelajaran maju ke depan, mungkin mau bermain peran gitu ya, atau mungkin mempresentasikan hasil diskusi. Itu merupakan kebebasan anak, sehingga anak itu merasa apa ya, merasa apa nih Bapak Ibu, merasa senang, merasa jadi tidak bosan loh dengan metode ceramah-ceramah kita mungkin ya. Jadi harus kita berinovasi dengan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan dan lebih bermakna. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasarnya adalah bermain, kesenangan. Di sini pembelajaran kita diselingi dengan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi maksudnya di sini pada waktu kita pembelajaran, jadi tidak sepaneng terus. Jadi ada humornya, ya, ada tertawanya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, ya. Sehingga siswa itu tetap merasa senang, ada ketawanya, tidak sepaneng terus mendengarkan ceramah dari guru, terus kemudian mengerjakan soal, kan rasanya tidak ada humornya. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut, apabila salah satunya tidak terpenuhi oleh murid, ya, maka pembelajaran kita akan bagaimana, Bu? Bapak? Membosankan, betul ya. Jadi kelima dasar kebutuhan manusia ini harus terpenuhi semuanya. Jadi untuk kedepannya harapannya kita menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan bervariasi demi tahap, sedikit demi sedikit nih Bapak Ibu nih, kita bersama-sama lah. Kemudian yang konsep inti yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini jadi anak itu punya motivasi intrinsik tapi karena aturan sekolah. Nah, saya harus berangkat lebih awal ini, nanti kalau upacara ketinggalan saya bisa kena hukuman. Nah, itu masih apa? Masih punya motivasi dari luar saja. Takut dimarahi gurunya, nanti takut diberi hukuman, seperti itu. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi masih ada dorongan dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, maksudnya di sini, jadi murid itu ingin melakukan sesuatu, tetapi supaya dia mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, sehingga dia belum ada motivasi dari dalam dirinya, masih termotivasi dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik inilah yang paling apa? Yang paling baik. Maksudnya ini disinilah tujuan dari disiplin positif itu dilaksanakan adalah untuk mewujudkan motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apabila tadi ada anak yang berangkat ke sekolahnya terlambat, tapi dia dari dalam dirinya meyakininya dulu. Nah, meyakininya bahwa oh ini loh tanggung jawab saya, nanti saya menjadi bagaimana ya kalau saya datangnya terlambat,
kalau datangnya tepat waktu itu dia timbul sendiri dari hatinya. Nah itu maksudnya adalah motivasi intrinsik. Contoh kalimat motivasi intrinsik, motivasi perilaku manusia yang motivasi ekstrinsiknya adalah yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini, jadi murid itu berpikir apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak datang ke sekolah tepat waktu, nantinya saya diberi hukuman. Nah itu masih ada motivasi ekstrinsiknya, jadi belum muncul. Kemudian yang kedua adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Apakah nanti saya akan diberi hadiah karena sudah datangnya tidak terlambat. Nah, ini masih ada motivasi ekstrinsiknya. Tetapi beda dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari diri siswa itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Misalnya tadi datangnya tepat waktu, oh berarti nanti saya menjadi orang yang lebih disiplin seperti itu. Jadi motivasi intrinsiknya yang dimunculkan dalam budaya positif. Nah, apa kaitannya tadi perilaku manusia ya? Yaitu ada pertama hukuman, kemudian ada konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah ini dari kata-kata restitusi, saya kalau tidak mengikuti pendidikan guru penggerak saya tidak pernah mendengar apa itu restitusi. Jadi merupakan hal yang baru juga buat saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya nih. Mungkin. Nah, mari kita apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Yang pertama hukuman, di mana hukuman ini sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh misalkan ada anak yang tidak memakai topi pada saat upacara. Sini kamu maju ke depan di sini. Nah, itu jadi tiba-tiba diberi hukuman supaya maju pada waktu upacara dipisah dengan barisan yang lainnya. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus berikutnya, hukuman itu bersifat satu arah. Bersifat satu arah berarti dengan anak itu langsung, jadi tidak secara klasikal. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini lebih menyakitkan bagi murid sehingga bisa tertanam sampai dewasa, diingat terus. Apalagi dengan guru yang menghukumnya. Nang dalan biar protokol. Seperti itu misalkan, itu biasanya hukuman itu seperti itu. Jadi tertanam pada diri anak. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sudah ada peraturannya, nanti gurunya itu langsung, kamu tahu kan peraturannya harus bagaimana, berarti kamu karena sudah melanggar aturan, kamu harus seperti ini sesuai dengan aturan. Kalau melanggar itu misalkan supaya hormat saja di apa itu ke tiang bendera ya betul selama 1 jam. Konsekuensinya misalkan seperti itu, apa nanti supaya sana kamu membersihkan apa ya kamar mandi ya misalkan seperti itu. Tapi kalau yang ketiga restitusi, nah ini restitusi ini adalah apa ya yang paling baik lah perilaku dalam penanganannya yang paling baik, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi siswa mencari tahu bagaimana supaya memperbaiki kesalahannya.
Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misal tadi ada siswa yang berangkat sekolahnya terlambat ya. Nah terus siswa itu ditanya sama gurunya, kamu terlambat ya? Iya bu, misalkan seperti itu. Berarti kamu sudah melanggar aturan. Iya bu, terus bagaimana? Kamu untuk memperbaiki solusinya? Ya bu, besok saya akan bangun lebih awal, seperti itu. Jadi siswa itu, murid itu yang mencari solusinya sendiri. Jadi langkah yang paling baik adalah di penanganan dengan metode restitusi. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi beda, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa hanya tidak nyaman pada waktu itu saja dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, memaksa. Tetapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, karena takut kena hukuman sih, sehingga jadi dia itu tidak mengakui kesalahannya, sehingga berusaha untuk menutupinya. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan karena sudah ada aturannya. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Terutama ini pada waktu gurunya itu memberikan hukuman, pasti nadanya nada yang bagaimana bu, pak? Nadanya keras, terus matanya bagaimana bu? Biasanya melotot ya, iya. Terus kemudian sampai tangannya pun ikut seperti ini, apa namanya ya? Maju ya. Tapi kalau konsekuensi di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman anaknya, kemudian diasingkan untuk sementara waktu. Contohnya tadi yang tidak memakai topi, nah supaya berbaris di depan pasukan barisan yang lainnya, sehingga dia merasa tidak nyaman karena merasa diasingkan. Itu kalau konsekuensi, bedanya di situ. Nah, dari perbedaan hukuman dan konsekuensi ini saya sadur dari Restitution Diana Gaussen, The Five Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur. Lanjutnya, nah ini kalau hukuman itu menciptakan identitas yang gagal, tetapi kalau konsekuensi dan restitusi itu akan menghasilkan identitas yang sukses. Nah, di sini hukuman itu karena tadi adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah merupakan pilihan di mana siswa itu mengakui kesalahannya. Dengan mengakui kesalahannya nanti siswa mencari solusinya. Kemudian berikutnya tidak nyaman untuk murid untuk waktu yang panjang, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid juga, tapi dalam jangka waktu pendek. Yang restitusi adalah menguatkan
untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga restitusi ini menemukan sendiri, siswa menemukan solusi sendiri dalam mengatasi masalah. Kemudian hukumannya, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman perilakunya pasif, agresif, kemudian meningkat sehingga anaknya menjadi lebih agresif, tapi juga anak jadi tidak aktif lagi gitu, tapi meningkat karena takut hukuman sih. Kemudian konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah menjadi terpecahkan karena siswa atau murid itu tadi sudah menemukan sendiri solusinya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah tidak akan berjalan apabila muridnya tidak takut. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi dipantau terus. Kemudian yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nanti pada waktu jangka panjang setelah murid itu dewasa, dia akan selalu bisa menemukan solusinya sendiri. Berikutnya hukuman peraturannya adalah kamu harus seperti ini, kamu harus pakai kalimat kamu harus. Tapi kalau konsekuensi itu apa peraturannya? Ditanya peraturannya apa di sekolah? Mampukah kamu melakukannya? Dan mengucapkan terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Kemudian hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Jadi sifatnya hukuman itu nanti akan menanamkan anak murid itu sehingga jadi benci kepada peraturan. Tapi kalau konsekuensi, anak itu menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid itu sendiri menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga hukuman ini sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu sifatnya positif. Nah, dari penjelasan tadi antara hukuman atau konsekuensi, menurut Bapak Ibu ini ada beberapa tindakan guru. Nah, dari yang pertama, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu termasuk yang hukuman atau konsekuensi, Bu? Salah. Dijawab. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek ya jawabannya Bapak Ibu. Wah, iya betul. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Oh iya betul. Berarti Bapak Ibu sudah memahami sudah tahu antara bedanya hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, tindakan guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kita cek jawabannya. Oh iya, hukuman. Berarti betul. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Monggo Bu Ani. Menurut saya konsekuensi. Kita cek jawabannya. Apakah konsekuensi? Oh iya betul.
hukuman dengan konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Monggo Bu Rini. Apa ya jawaban menurut saya konsekuensi? Kita cek jawabannya. Ya. Kita cek jawabannya apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Bu Weni, monggo Bu Weni jawabannya apa ya? Hukuman. Oh iya. Terima kasih. Coba kita cek jawabannya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Tepuk tangan buat Bu Weni. Ya. Berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kita cek. Konsekuensi. Karena dalam pelajaran PJOK ya. Dari tindakan-tindakan ini tentunya Bapak Ibu lebih paham ya karena antara hukuman atau konsekuensi. Lanjut, Bapak Ibu masih semangat? Masih. SD Master 2 luar biasa. SD Master 2 luar biasa. Terima kasih. Nah, berikutnya konsep inti budaya positif. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di mana 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, apa saja sih yang bagaimana dari kelima posisi kontrol guru itu saya paparkan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum ini tentunya tadi sudah Bapak Ibu ketahui, penghukum itu gurunya di sini memberikan hukuman berupa fisik ya, verbal langsung ke anak. Jadi anak itu supaya misal tadi menghormat ke tiang bendera ke bendera selama 1 jam itu merupakan penghukum langsung pada saat itu juga. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kamu ini gimana sih? Apa kamu tidak tidak melas ke bu guru kayak gitulah. Ya. Pembuat merasa bersalah. Harusnya kamu seperti ini gitu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak disudutkan dengan masalah sehingga dia gara-gara saya jadi kelasnya ramai seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai posisi teman. Nah, ini sebagai posisi teman. Ayolah bantu ibu, kamu jangan bermain saja di kelas, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Nah, nadanya malah nada memelas kalau kontrol guru itu menjadi menjadi teman. Tapi di dalamnya ini nanti bisa terjadi dua persepsi kepada anak ya. Jadi anak itu bisa menimbulkan karena aku udah dekat ini dengan bu guru begitu. Jadi dia jadi bergantung kepada guru itu maksudnya. Kalau penghukum tadi nadanya keras, tapi kalau pembuat merasa bersalah itu nadanya lebih lembut. Tapi kalau guru itu sebagai teman, itu nadanya bagaimana? Memelas, iya, memelas. Kayak ingin dikasihani, seperti ingin dikasihani oleh muridnya. Mau takut sih, kamu jangan ramai aja di kelas, nanti kelasnya jadi gaduh, nanti ibunya dimarahi sama kepala sekolah, begitu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Jadi di sini guru itu memantau, mengadakan evaluasi sehari-hari atau supervisi sesuai dengan peraturan yang ada.
ini loh cepat kamu mengerjakan tugasnya, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas kamu tidak akan mendapatkan nilai, seperti itu pemantau. Kemudian sebagai manajer, nah ini sebagai manajer ini maksudnya adalah siswa itu apa? Dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi guru itu sebagai manajer di mana guru itu membersamai, mendampingi anak, baik itu anak yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Jadi semuanya dibersamai, didampingi, ya. Jadi dalam walaupun dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan di luar kelas, guru itu tetap mendampingi mereka, membimbing mereka sampai misalkan mereka ada masalah sampai menemukan solusinya, gitu. Tentunya dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan ya? Apa belum ya? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, di mana dari kelima ini nanti Bapak Ibu akan tahu mana yang lebih baik yang kita laksanakan. Berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misal di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau guru pada posisi penghukum itu supaya hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi kalau guru itu membuat merasa bersalah, gurunya akan bilang seperti ini, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, misalnya seperti itu. Menggunakan kalimat yang dilontarkan pembuat merasa bersalah kepada murid. Terus berikutnya yang ketiga sebagai teman. Contohnya kalimatnya adalah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini malah siswanya malah kayak senang ya. Nah, aku sudah berteman sih, merasa berteman dengan gurunya sehingga bergantung dengan gurunya. Kemudian sebagai pemantau dari kasus tersebut, gurunya bilangnya begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pemantau. Jadi pemantau ini maksudnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi sesuai disupervisi, dianalisa. Kemudian yang kelima adalah sebagai guru, sebagai manajer. Jadi dari kasus tersebut, kalau guru posisinya menjadi manajer, dia akan mengatakan begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini, jadi anak nanti supaya mencari solusinya sendiri dari kesalahan tersebut. Menurut Bapak Ibu, dari kelima ini berarti yang paling baik yang mana ya Bu ya? Ya, sebagai manajer, betul. Nah ini di mana posisi 5 kontrol ini yang paling baik adalah manajer. Mari kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita agar terwujud budaya positif sehingga memunculkan motivasi diri dari siswa. Nah sekarang dari kelima posisi kontrol tadi, nah saya ada beberapa kalimat menurut Bapak Ibu ini, menurut Bapak Ibu masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Moga Pak Tio mungkin bisa menjawabnya. Menurut saya pembuat rasa bersalah. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih berbuat seperti itu?
Nah, kita cek jawabannya apakah betul? Iya betul, kok buat merasa bersalah. Iya. Tepuk tangan buat Pak Tio. Lanjutnya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Bapak Ibu, coba Pak Misbah. Menurut Pak Misbah ini masuk ke mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Kita cek. Tidak apa-apa ya. Lanjut berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut Bapak Ibu apa ya? Manajer. Coba kita cek. Iya betul. Lanjut berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman ya. Kita cek. Iya betul, sebagai teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini berarti sudah ada aturannya nih. Berarti termasuk yang mana? Pemantau, iya. Coba kita cek jawabannya. Iya betul, pemantau ya. Terima kasih. Berarti dari kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu sudah sedikit demi sedikit kita pahami bersama, kita laksanakan bersama di sekolah kita. Lanjutnya, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, tentunya dalam benak kita kan sudah ada peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Menurut Pak Tio, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dimana kalau peraturan itu kan panjang lebar, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya apa? Sifatnya lebih universal, betul. Mengandung nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan yang tadi sesuai profil belajar Pancasila. Terus kalimatnya juga kalimat yang positif, betul ya, kalimat yang positif. Berikutnya, di sini saya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Pak Misbah, ini jawabannya apa Pak? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Monggo Pak, kenapa? Karena kalau tidak pakai helm, Coba dari pertanyaan. iya. Mengapa kita Memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau tidak memakai helm akan berakibat cedera. Oh, cedera ya. Oke, terima kasih. Berarti dari dalam dirinya, oh iya, nanti saya terjadi kecelakaan, saya akan terjadi cedera ya kepalanya ya. Mungkin ada jawaban lain dari yang lain, mungkin ada. Ya, bagaimana Pak Dika? Belum. Iya, takut ditilang ya. Berarti kan kalau di sini ada dua jawaban. Menurut Pak Dika itu jawabannya takut ditilang. Nanti kena tilang, saya kasih uang 100.000. Nah, misalnya seperti itu. Itu merupakan peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu? Peraturan, betul. Tetapi kalau Pak Misbah, karena takut cedera, dia berarti kan berpikirnya adalah yakin takut keselamatannya kan, nah, itu bedanya di situ. Berarti itu adalah keyakinan. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya?
Mungkin ada siswa yang berpikir kamu harus membuang sampah pada tempatnya, kalau tidak nanti kamu dimarahi sama bu guru. Nanti supaya membuang sampahnya di sana di luar, misalnya kalau tidak ke tempatnya. Terus kemudian membuang sampah itu suatu keyakinan bahwa sekolah kita harus bersih, ya, berkeyakinan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat datang ke sekolah, ya? Jadi takutnya kalau sesuai aturan itu harus datang tepat waktu, ya. Tetapi kalau keyakinan kita, saya harus berangkat ke sekolah sehingga nanti saya memunculkan sikap disiplin, ya. Jadi punya keyakinan. Jadi bedanya di situ. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas justru akan menumbuhkan sendiri keyakinan dari siswa, munculnya motivasi intrinsiknya dari dalam diri. Kemudian di dalam pembentukan keyakinan kelas, nah di situ saya sudah pernah mencoba itu membuat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada waktu kita membuat keyakinan kelas, itu pertama siswa diberitahu dulu bahwa nanti dalam pembuatan keyakinan kelas, satu, membuat kalimat positif, ya. Jadi jangan sampai membuat keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata dilarang mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan. Terus jangan mengejek teman, itu bukan seperti itu, tapi menggunakan kalimat yang positif. Contohnya saling menghargai. Tadi misal jangan mengejek teman, berarti maksudnya saling menghargai. Jangan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti keyakinan kelasnya kebersihan. Terus jangan lari-lari di dalam kelas, berarti keyakinan kelasnya bisa diambil juga keselamatan supaya tidak jatuh, kan, ya. Ya seperti itu. Dalam pembentukan keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Terus kemudian menggunakan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan tadi yang ada elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya, nah menurut Bapak Ibu ini, di sini saya punya 2 kesepakatan kelas. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa alasannya? Di situ ada A dan B. Yang A di situ kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang berikutnya adalah tertib. Sedangkan kesepakatan yang berwarna putih, di situ ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat dalam belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti menurut Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu yang keyakinan kelas itu yang A atau yang B? Mana Bu? Yang B. Bu Intan yang mana? A atau B Bu Intan? Yang B. Yang B, ya. Yang putih, ya. Menurut Mbak yang sebelah Mbak ini? Yang B. Betul sekali yang B. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Iya. Masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih.
Lanjut berikutnya, mengapa kita memilih yang B? Karena yang B itu yang kalimatnya positif. Ya, kalimatnya positif, terus mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Berikutnya, nah, di sini ada peraturan. Terus menurut Bapak Ibu kita tarik keyakinan kelasnya berupa apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, kita cek apakah betul jawaban dari Pak Tio tanggung jawab. Betul, terima kasih. Lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita keyakinan kelasnya harusnya apa? Kan itu masih kalimat negatif. Kita ubah menjadi saling menghargai. Coba kita cek jawabannya. Menghormati orang lain sama saja ya menghormati, menghargai. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, coba kita cek. Menghormati orang lain atau berkomitmen, ya sama saja. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Coba Bu Iin. saling menyayangi, Saling menyayangi. Ya, coba kita cek jawabannya. Apakah betul? menghormati orang lain, Ya, betul. Keselamatan, menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ada lagi yang lain mungkin. Kita cek jawabannya. Ya, betul, kesehatan. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar, ya, antri. Berikutnya adalah menggunakan masker. Kesehatan, ya betul, untuk keselamatan juga. Berikutnya adalah jalan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Ya begitulah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dengan kalimat-kalimat yang positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ini yang paling baik dalam mengatasi masalah. Bagaimana segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu salah yang mengatakan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi sifatnya itu bukan salah ya, tetapi dari salah itu kita mencari solusinya. Maksudnya seperti itu. Contoh kalimatnya dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Nah, itu bisa diberikan kepada anak. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Nah, itu kalimat-kalimatnya bisa dipakai seperti itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh-contoh dalam menstabilkan identitas mulai dari segitiga restitusi. Berikutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa kita pakai di dalam validasi tindakan yang salah ini, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya seperti itu.
kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kedua dari tahap segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini muncul dari dalam diri anak sendiri, yakin bahwa dia itu punya keyakinan kelas. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, itu bisa ditanyakan seperti itu karena muridnya melakukan kesalahan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Tadi Ibu dengar. Yang pertama, menstabilkan identitas karya dengan Anda. Ya, organisasi kesertakan. Anda terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya tidak banyak PR tugas besar dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika itu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Ya, Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya. Ya, Bu, masa saya diam saja. Saya kan menjadi siapa yang mengerjakan soal. Tapi Anda hanya mencoba dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicoret begitu saja oleh Anka. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat buruk lebih dari itu, misalnya memukul. Sekarang pikirkan tindakan kamu marah sampai menggoda meja. Apakah sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Nah, ini mulai masuk ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya menghormati antar teman, Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya harus Begitulah proses dari penerapan segitiga restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing atau mungkin ke anak didiknya di sekolah kita supaya menciptakan siswa atau murid yang berprofil pelajar Pancasila sehingga mewujudkan tujuan pendidikan kita. Nah, sebagai penutup berikutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kependidikan, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, sekian dari saya pemaparan budaya positif. Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Siti Musyawarah SPDSD. Tanpa terasa sampailah kita pada penghujung acara. Kali ini kita akan menutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu adalah apa? Aturan atau yang nanti kamu bisa yakini ya, dan kamu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kamu yakini dalam diri kamu, sehingga kamu akan berperilaku yang lebih baik.
3.